Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berdiskusi pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata mukadimah. Langsung saja kita ke topik pembahasan kelompok kita, yaitu tentang demokrasi Pancasila. Saya Pepi Rahmi Putri sebagai moderator kelompok. Adapun nama-nama anggota kelompok kami lainnya yang bernama 1. Ika Marisa, 2. Adinda Astrianingsih, 3. Siti Aisyah, 4. Regina Syafsyar, 5. Oktawinarti, 6. Nur Fitria Cindy, 7. Azizur Rahman. Adapun rangkaian acara kita yaitu yang pertama, sesi pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua, penyampaian materi, yang ketiga yaitu sesi penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Astrianingsih, NIM 1807701 dari Prodi D3 Tata Busana. Di sini saya akan menjelaskan pengertian demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yang diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 Masehi. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintah rakyat atau yang lebih dikenal sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pengertian demokrasi Pancasila secara umum ialah suatu paham demokrasi yang dilandaskan pada nilai-nilai yang terkandung pada ideologi Pancasila. Dan menurut para ahli, menurut Bapak Profesor Sukamto Noto Nagoro, ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dan permusyawaratan dan perwakilan yang mempersatukan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut Bapak Darji Darmo Diharjo, ialah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan filsafah hidup bangsa Indonesia untuk memperwujudnya seperti dalam ketentuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pengertian dari demokrasi Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Cindy, NIM 2033478 dari Prodi D3 Keperawatan Universitas Negeri Padang tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila yang berlaku di Indonesia memiliki ciri-ciri yang spesifik dengan kebutuhan bangsa dan negara yang berbeda dengan demokrasi yang diberlakukan di negara lain. Idris Israel di dalam bukunya Pendidikan, Pembelajaran, dan Penyebaran Kewarganegaraan mengungkapkan beberapa ciri-ciri demokrasi Pancasila Indonesia diantaranya sebagai berikut. 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Maksudnya yang memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi ada pada kehendak rakyat. Yang kedua yaitu selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, bahwa demokrasi tidak lepas dari prinsip kekeluargaan dan juga gotong royong yang memang sudah menjadi ciri dan budaya masyarakat ketimuran terutama Indonesia. Contoh lainnya berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong itu seperti ronda malam atau yang lainnya gitu. Yang ketiga yaitu cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, yang mana mengambil atau memperoleh keputusan selalu melalui jalan musyawarah bersama, bukan dengan memaksakan kehendak golongan saja. Contohnya seperti pemilihan ketua kelas gitu. Misalnya ada temannya yang pingin temannya itu ikut untuk jadi
ketua kelas gitu, yang tim A. Terus ada lagi yang dari tim B. Nah, dia pingin temannya juga untuk ikut istilahnya seleksi ketua kelas. Nah, jadi untuk itu ada mufakat atau pendapatnya yang lain dari selain yang tim A dan tim B untuk melakukan musyawarah tentang siapa ketua kelas untuk semua anggota di kelasnya tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi. Demokrasi artinya netral dan tidak memihak karena semua lapisan masyarakat bersama membangun bangsa dan negara tanpa terkecuali dan tanpa membawa misi pribadi maupun golongan. Jadi demokrasi itu tidak ada paksaan dan tidak ada visi misi pribadinya dan golongannya tertentu gitu. Jadi netral dalam pemilihan atau dalam melakukan apa saja gitu. Yang kelima yaitu diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban demokrasi, mengakui persamaan hak serta kewajiban, bukan hanya kewajiban saja namun tidak melupakan hak atau sebaliknya, tapi berjalan beriringan demi mencapai masyarakat madani. Jadi kita harus beriringan antara hak dan kewajiban, jangan ada duluan kewajibannya tapi haknya itu dilupakan gitu, tidak ada mengingat tentang hal untuk hak tersebut gitu. Selanjutnya, menghargai hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak mendasar yang tak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, bahkan oleh negara. Jadi, hak asasi manusia itu hak yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Dan bahkan hak asasi manusia itu semenjak dari kita lahir sampai akhirnya kita meninggal gitu. Jadi seperti itulah. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Pepi Rahmi Putri, NIM 20334084 dari kelas C. Saya akan melanjutkan penyampaian materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Nur Fitria Cindy, yaitu mengenai ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang ketujuh yaitu ketidaksetujuan pada kebijakan pemerintah disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang duduk dalam jabatan tinggi negara, yaitu adalah salah satu fungsi DPR. Kedelapan adalah tidak menganut sistem monopoli atau partai tunggal. Yang kesembilan yaitu pemilu dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan adil. Yang kesepuluh yaitu tidak kenal adanya diktator, monopoli, atau mayoritas. Yang ke-11 yaitu mendahulukan kepentingan bersama atau kepentingan umum dalam demokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Asas-asas demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mempunyai beberapa azas. Yang pertama, azas kerakyatan. Dalam melaksanakan konsep demokrasi di negara ini, semua dilaksanakan dengan berasaskan kerakyatan. Yang artinya, semua harus dijalankan untuk dan oleh rakyat. Yang kedua, azas kemufakatan. Apapun yang menjadi keputusan dari di negara ini, semua harus melalui musyawarah. Proses musyawarah ini tentunya harus mencapai kesepakatan bersama atau mufakat. Demokrasi azas kekeluargaan. Semua warga negara mengambil peran dalam pengambilan keputusan untuk mencapai kata mufakat dianggap keluarga. Apapun pendapat yang disampaikan, baik itu pro atau kontra, semua dianggap keluarga. Pengambilan keputusan atas azas kekeluargaan agar tidak adanya pertengkaran. Selanjutnya itu azas penjaminan hak asasi manusia. Demokrasi ini berdasarkan azas HAM, di mana HAM dijunjung tinggi. Semua warga negara dijamin HAM-nya, tidak ada dibeda-bedakan atas status sosialnya. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang keenam yaitu demokrasi dengan hak asasi manusia. Maksudnya,
Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja untuk menghormati hak-hak tersebut, tetapi lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM bersifat universal dan dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat di dunia. Prinsip demokrasi Pancasila yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Apa sih demokrasi dengan pengadilan yang merdeka itu? Pengadilan yang merdeka yaitu pengadilan yang bersifat bebas, artinya tidak memihak manapun atau bersifat netral, memberikan sanksi atau hukuman tanpa melihat status sosial, ekonomi, dan popularitas individu yang menjalani proses hukum. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka itu berarti demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya, yang mempunyai hak yang sama untuk considerance atau pertimbangan, dalil-dalil, fakta-fakta, sanksi, alat pembuktian, dan petitumnya masing-masing. Prinsip demokrasi Pancasila yang ke-8 yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Yang dimaksud dengan demokrasi dengan otonomi daerah yaitu demokrasi Pancasila yang dijalankan dengan prinsip otonomi, di mana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Sebelum kita mengkaji demokrasi dengan otonomi daerah, kita perlu tahu, apa sih otonomi daerah itu? Otonomi daerah ialah pembatas terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif di tingkat pusat, terlebih kepada khususnya pembatas untuk kekuasaan presiden. Prinsip demokrasi Pancasila yang ke-9 yaitu demokrasi dengan kemakmuran. Maksudnya di sini adalah demokrasi itu bukan hanya soal hak dan kebebasan, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi bukan hanya soal ekonomi daerah dan keadilan hukum. Karena bersama itu semua, demokrasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditujukan untuk membangun negara yang makmur oleh rakyat dan untuk rakyat. Hal itu berdampak pada menekannya tingkat konflik agama maupun antara ras menjadi lebih kecil. Selanjutnya yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Maksudnya di sini adalah demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Semua masyarakat mendapat perlakuan yang sama, tanpa melihat tingkat sosial maupun golongan ekonomi tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izur Rahman dengan NIM 203340065. Saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa berarti sistem penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Dengan begitu, maka diharapkan masyarakat mempunyai pola pikir dan tindakan yang jauh dari tercela sehingga dapat meminimalisir adanya konflik horizontal maupun penyebab pelanggaran HAM vertikal. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. Yang kedua ini berarti aturan dan penyelenggaraan demokrasinya menurut UUD 1945 yang bukan lewat naluri, kekuatan otot, dan kekuatan massa. Pelaksanaan lebih menurut kecerdasan rohani, akiyah nasional, dan kecerdasan emosional. Maka dengan pola pikir tersebut masyarakat bisa melakukan tindakan yang rasional. Ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila kekuasaannya tertinggi ada pada tangan rakyat. Jadi prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Nah, kedaulatan rakyat ini dibatasi dengan kepercayaan kepada wakil rakyat, yaitu MPR, DPR atau DPD, dan DPRD. Suara rakyat dapat ditampung pada suatu wadah untuk kemudian disampaikan secara jelas dan tepat melalui wakil rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. Hal ini mempunyai 4 makna penting. Yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum legal atau disebut dengan legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan
keadilan hukum, legal justice. Bukan demokrasi yang terbatas pada keadaan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjalin kepastian hukum, legal security. Bukan demokrasi yang membiarkan kesemrautan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, legal interest, seperti kedamaian dan pembangunan. Bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan. Bukan demokrasi justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 ini mengalami pembagian dan pemisahan kekuasaan, division and separation of power, dengan sistem penguasaan dan perimbangan, check of and balance. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelewengan kekuasaan yang bisa mengakibatkan kerugian pada pemerintahan dan juga rakyat. Baik. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Bila ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Winarti dengan NIM 203348083. Saya di sini akan menjelaskan tujuan dari demokrasi Pancasila. Tujuan dari demokrasi Pancasila yang pertama yaitu agar pemerintah tahu bagaimana proses pengambilan keputusan ketika menyelesaikan suatu permasalahan dengan berlandaskan hukum dan hak-hak perorangan yang berlaku. Yang kedua, sistem tatanan serta aturan pemerintah harus berjalan sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila. Yang ketiga, menjamin sistem pemerintahan Indonesia yang bertanggung jawab terhadap tugasnya serta kewajibannya mengayomi rakyatnya. Yang keempat, sistem pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara harus dipatuhi serta dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang kelima, semua warga negara Indonesia harus ikut andil serta melaksanakan sistem kehidupan negara dan mau ikut pemilihan umum dengan menggunakan hak suaranya dalam memilih pemimpin negara serta penanggung jawabnya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata kami yang salah dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator, kalau ada kata-kata saya yang salah dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.